Hai guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini JM27 akan membawakan alur film India yang cukup menarik. Sektor 36 mengisahkan tentang inspektur kepolisian yang bernama Vanday. Dia mendapatkan banyak laporan kasus anak hilang di daerah desa yang kumuh. Awalnya dia meremehkan kasus tersebut, tetapi sesuatu hal menimpanya. Anaknya hampir diculik dan hal tersebut membuatnya sadar. Dia mulai mengusut kasus itu, tetapi tidak gampang baginya. Lantas, bisakah Vanday memecahkan kasus tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah kita diperkenalkan seorang lelaki Mokondo bernama Prem. Dia bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah orang kaya kakek peot bernama Basi. Di sini dia sedang asik menonton televisi sambil menelpon istrinya. Setelah mematikan telepon, dia pergi ke kamar mandi dan oh my god, ada jasad bocah yang tergeletak di sana. Esokan paginya, di kantor polisi ada seorang bapak-bapak melaporkan anaknya yang hilang. Dia sangat bersedih dan sangat panik karena anaknya berulang tahun pada hari ini. Ternyata anaknya yang kita lihat di awal scene tadi dan sudah dikirimkan ke alam barja oleh Prem Dakjal. Di sini lagi-lagi inspektur ladu singa itu pandai tidak menghiraukan laporannya, lalu memberikan ia uang dan memaksanya untuk kembali ke rumah. लेकिन हमें तो कोई मेडल नहीं दे रहा भाई। एफआईआर तो लिख सकता है ना सर, ये तो कर सकते हैं ना। ये भी आप हमें बताएंगे कि एफआईआर का मर गई ना सर, मर गई ना सर। कुछ भी सोच रहे हो यार, कुछ भी इतना नहीं है। अगने ढूंढने में हम पांडे से पीटी उषा बन गए। आज बर्थडे है ना उसका, तो लगाओ ना जाते समय बीच। Di sisi lain terlihat para bocil-bocil kompleks yang sedang bermain kriket. Di sini para bocil meminta seorang teman mereka yang bernama Ali untuk mengambil bola yang telah nyungsep ke dalam got angker. Tanpa bacot, Ali pun pergi mengambilnya. Dan tanpa sengaja, Ali malah menemukan sebuah tengkorak tangan misterius. Tak lama kemudian tim ladusing datang ke TKP dan menganalisa penemuan tersebut. Namun kedua ladusing yang tidak memiliki skill layaknya para detektif handal menyimpulkan kalau tengkorak tangan tersebut merupakan tengkorak pejabat alias monyet. Inspektur Pandey yang juga turun menangani kasus itu lagi-lagi acuh tak acuh dan kembali menenangkan warga perindapan kalau itu merupakan tulang belulang monyet dan tidak perlu panik apalagi sampai paranoid. Sebelum pergi, Pandey memberikan Ali uang dan memuji keberanian Ali. Tanpa disadari, dari kejauhan Prem Dakjal melihat semua itu. बंदर लंगूर है। झिलमिल से आ रही है काल ये नालियां। चलो बेटा दिया है, सब लोग तालियां बजाएं इसके लिए। Malam pun poek, ayah Ali yang baru kembali ke rumah dibacoti sang istri karena lupa membeli telur untuk makan malam. Sang ayah yang sudah kelelahan bekerja seharian pun memberikan Ali uang dan menyuruh Ali untuk pergi ke warung membeli telur tersebut. Tak ingin menjadi seperti Loli, Ali pun bergegas pergi. Gila lu, ngapain lu nge-screen record kayak gitu anjing? Gila. Ketika di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan Prem yang memakai skill layaknya sang ketua maling ayam. Di sini Prem memanggil Ali dan memberikan Ali 2 buah coklat. Bagaikan bocil genjet, tanpa mencurigai Prem, Ali mendekat dan mengambil coklat itu. Lalu, yang terjadi... Ali pun diculik oleh Prem Dakjal dan dibawa ke kediamannya. Di sini Prem menasihati Ali. Prem juga mengatakan kalau setelah Ali menghilang, lama-kelamaan kasus hilangnya Ali akan ditutup. Dan seiring berjalannya waktu, Ali pun akan dilupakan begitu saja. Sangat-sangat mengerikan.
Scene flashback ke masa Prem yang masih kecil, di mana pada saat itu dia tinggal bersama pamannya yang pedofil. Dia selalu dilecehkan hingga pada hari yang mana Prem mulai sadar dan muak dengan semua itu. Hal itu membuat Prem kena mental dan berhasil mengirimkan pamannya ke alam barja. Mungkin dari sinilah Prem menjadi psikopat pedofil. Malam pun polote, Prem menemui temannya yang kita sebut saja namanya Boban. Boban ingin menjadi penadah untuk penjualan organ anak-anak yang telah Prem culik. Mereka kemudian mulai menggibah dan menyusun rencana yang akan mereka lakukan nanti. Di sisi lain ada sebuah karnaval pertunjukan. Di sini Pak Inspektur Pandai menghadiri acara tersebut bersama anak dan juga istrinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang ayah yang bernama Haris. Dia melaporkan kalau anaknya telah hilang ketika mendatangi rumah Pak Basi. Seperti biasa, Pak Pandai malah menghiraukannya, lalu membacoti Haris habis-habisan. Di sini Haris yang emosi jiwa menyumpah Pandai jika ini terjadi kepada anak Pandai, barulah Pandai bisa merasakan apa yang Haris rasakan. Mendengar hal itu, Pak Pandai pun marah dan menghajar Haris. का काम है इसलिए आपको सैलरी मिलता है आपका खुद का बेटी अगर खोता ना तब समझते मेरी बेटी को कैसे लाया बीच में? सैलरी तू देता है मेरे को. Setelah acara selesai, Pandai mencari istrinya dan juga anaknya. Setelah bertemu istrinya, Pandai menanyakan di mana sang anak. Istri Pandai yang tidak terlalu memperhatikan sang anak malah beralasan kalau anaknya pergi ke toilet. Pandai yang mulai merasakan aura-aura Prem menculik anaknya, mencoba mencari anaknya. Di sini Pandai berpapasan dengan Prem yang telah menculik anaknya. Dengan sekuat tenaga, Pandai mengejar Prem dan kejar-kejaran pun terjadi. Bagaikan bot, Pandai malah tidak bisa menangkap Prem yang sudah hilang di gelapnya malam. Insiden itu membuat Pandai tersadar atas kelakuannya selama ini terhadap kasus-kasus anak hilang. Apalagi pada saat itu Pandai berpapasan dengan melihat banyaknya poster kasus anak hilang. Pandai yang takut hal yang sama terulang kembali kepada anaknya, mulai mencoba mengusus kasus tersebut. Scene beralih di sebuah keluarga kaya raya. Anaknya yang mau naik ke bis tiba-tiba diculik dua perampok. Setelah mendapat keterangan dari Haris bahwa anaknya terakhir kali hilang saat diantar seorang supir bajai langganan mereka. Di sini Pandai mencoba mendatangi kediaman Pak Basi dan menanyakan tentang anaknya Haris yang bernama Chumki. Setibanya di sana, Pandai dan kakek peot Basi minum teh bersama. Di sini terlihat Prem yang agak ketakutan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Haris datang dan memaki-maki Pak Basi. Pak Basi yang emosi jiwa langsung mengatakan yang sebenarnya, bahwa Harislah yang menjual anaknya kepada Pak Basi. Pak Basi juga memberitahu Pandai kalau Haris adalah seorang mucikari. Kakek peot Basi selalu memberikan Haris dan Chumki uang setiap malam. Kakek peot Basi yang merasa mempunyai kekuasaan mengancam Pandai dan memberitahu Pandai kalau dia mempunyai besti waktu masih sekolah dan dia merupakan atasan Pandai. Tanpa bacot, Basi peot pun melaporkan hal tersebut kepada sang besti yaitu atasan Pandai. हमारे ही साथ था क्या मेरी बेटी को साला मेरे खर्च वाल के मेरी बेइज्जती कर ली I won't tolerate being insulted by these Yes sir. जय हिंद sir. Setibanya di kantor Pandai dimarah habis-habisan oleh atasannya yang bernama Rastogi karena Rastogi sudah mendapat telepon dari Pak Basi kalau Pandai mendatangi Basi peot dan ingin memfitnah Basi atas menghilangnya anak Haris yaitu Chumki. Mengetahui hal itu, Rastogi menskor Pandai dan menurunkan jabatannya. Karena menurut Rastogi, Pandai keras kepala dan tetap ingin menyelidiki kasus hilangnya Chumki dan anak-anak lainnya. Pada malam hari, Pandai yang ditemani anak buahnya yang bernama Patak melihat Boban keluar. Pandai yang memiliki firasat kalau dia terlibat dalam penculikan, membututi Boban dan menculik Boban. Di sini Pandai dan bestinya menyiksa Boban agar mengakui siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Boban yang tidak kuat dengan segala penyiksaan yang dilakukan Pandai akhirnya mengakui kalau Premlah dalang di balik semua ini. माफ कर दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर प्रेम नहीं किया सर
Keesokan harinya, kepala inspektur baru bernama Bupen menemani Pandai untuk menemui Boban yang telah Pandai sekap. Namun sayang sekali, sesampainya di sana mereka tidak menemukannya karena ia telah diculik oleh anak buahnya Pak Basi. Di sini keterangannya yang diberikan supir bajai sudah bisa membuat Pandai menahan Prem. I want this Prem character arrested. Thank you so much, sir. Setelah Prem ditangkap, Pandai meminta Prem untuk mengakui semua perbuatannya. Entah Prem ini orangnya freak, dia menceritakan aksi psikopatnya ke Pandai dan Pak Bupen. Prem menjelaskan kalau semua anak-anak yang hilang di kompleks mereka adalah ulahnya. Bangkai-bangkai mereka yang ia mutilasi, tangan, dan beberapa anggota tubuh lainnya ia buang ke selokan. Berarti di awal scene tadi bukanlah tangan monyet, melainkan tangan anak-anak tidak berdosa. Sedangkan kepala para bocil, sebagian besar Prem kubur di halaman rumah. Sangat-sangat mengerikan. Setelah mendapat keterangan dari Prem, mereka mulai melakukan pencarian jasad yang telah menjadi tulang belulang di sekitar rumah Pak Basi. ऐसे ही फेंक दिया उठा के जैसे बोल रहे हो आप में रखो तो बदबू की प्रॉब्लम अलग इतनी चूतियां नहीं है हम पांडे कि 5-6 महीने में ना कीड़े ये भी है सर Setelah insiden itu, Pak Basi ditangkap atas terduga terlibat kasus tersebut. Lagi-lagi Rastogi yang sifatnya kebiadab mengatakan kalau Pak Basi tidak terlibat atas kasus hilangnya anak-anak tersebut. Pandai yang muak pun mencoba mencari bukti kuat untuk memenjarakan Pak Basi dan menanyakan apakah Basi terlibat, tetapi Prem yang takut kepada Pak Basi menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Pandai yang muak dengan semua ini mengatakan kalau Pak Basi telah memberikan keterangan bahwa dia tidak terlibat dengan semua ini, dan Rastogi yang biadab pun melimpahkan hukuman semuanya kepada Prem. Dan satu lagi, uang yang biasa Prem kirim dari hasil bisnis haramnya itu telah dibekukan kepolisian, sehingga keluarganya tidak menerima uang dari kiriman Prem. Prem pun akhirnya memberikan kode bahwa semua bukti ada di kaset yang berjudul Lagu-Lagu Sepanjang Masa yang telah dia kirim ke istrinya yang di kampung. Mendengar hal itu, Pandai pergi ke rumah Prem. Setibanya di sana, Pandai akhirnya mendapatkan kaset tersebut. Setelah pulang dari rumahnya Prem, Pandai menumpang di sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut milik anak buahnya Pak Basi. Dan yang terjadi, naas sekali. Pandai pun kembali ke alam barja. Ending yang sangat-sangat emosi jiwa dan tidak memuaskan. Lagi-lagi orang yang jujur dibasmi secara tragis. Dan film pun tamat. Ending yang sungguh tragis. Oke guys, itulah film Sektor 36. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Polote.